kembali. Shalom. Shalom. Kaget saya. Shalom. Shalom. Saya ada sudah jiwa sendiri saat ini kalau datang ke Mamatsu. Kenapa? Karena setelah gembala Mamatsu memiliki pendamping, saya dengar sudah berentetan di Mamatsu ini sudah mengadakan pernikahan kudus. Saya bersyukur seperti itu. Sehingga dengan demikian kita boleh belajar untuk menjaga kekudusan hidup di dalam pelayanan dan di dalam gereja Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini. Saya ambil dari Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26, akan disambung dengan Lukas pasal yang ke-19, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya rindu kita tidak bosan membacakan firman Tuhan, walaupun dua bagian teks yang saya ingin kita bacakan. Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27, dan Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat yang benar, jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang ganjil. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27, dan Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan baik? Engkau tentu mengetahui segala perintah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang mendengarkan hal ini, dia masih seorang sang kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah dari orang masuk ke dalam Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apakah yang Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat 10. Saya mulai dari ayat yang ganjil. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi
keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Terima kasih. Tema kita hari ini adalah kerendahan di balik kekayaan Sakeus. Kerendahan di balik kekayaan Sakeus. Namun dalam menjelaskan ini saya tidak hanya menyoroti Sakeus, tapi saya memperbandingkan kedua bagian firman Tuhan ini, di mana kita sama-sama melihat bahwa kedua teks ini memiliki hampir ada persamaan, namun di dalamnya ada perbedaan. Kenapa saya katakan demikian? Persamaannya oleh karena baik orang muda yang kaya maupun Sakeus sama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Betul? Bukan Tuhan Yesus datang kepada mereka, tapi mereka datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kesamaan yang ada adalah mereka sama-sama orang kaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini secara jelas Lukas pasal yang ke-18 dikatakan bahwa orang yang bertanya kepada Yesus adalah orang yang kaya. Sedangkan Sakeus memiliki predikat sebagai apa ayat yang kedua? Pasal 19. Kepala pemungut cukai. Dia bukan pemungut cukai, tapi dia kepala pemungut cukai. Namanya kepala pemungut cukai, otomatis di bawahnya ada centeng-centengnya. Dan menurut William Berkeley, dia katakan bahwa minimalnya 100 orang di bawah seorang kepala pemungut cukai, centeng-centengnya. Bahkan namanya kepala pemungut cukai pada zaman itu dia harus kaya. Kenapa? Karena dia harus membayar pajak dalam suatu wilayah itu tahun ini dan tahun depan. Semua penduduk yang ada di sana, orang ini harus membayar pajaknya kepada wali negeri. Setelah itu baru dia menagih pajak sesuai dengan apa yang dia mau. Sehingga dengan demikian, bagi masyarakat, pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai, adalah orang yang najis dan orang yang hina. Karena apa? Dia mempermainkan kehidupan daripada masyarakat. Kenapa? Karena dia mau tagih sesuai dengan apa yang dia mau. Padahal pajaknya 10%, dia bisa naikkan 30% sampai 50%. Sehingga dengan demikian, seorang pemungut cukai dikatakan sebagai orang berdosa oleh karena penipuan yang dia lakukan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang kepada Sakeus, di situ dikatakan banyak orang